Arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak ke Jakarta ramai. Video uang berhamburan di jalan raya dan dipungut oleh pengguna jalan viral di media sosial. Arsenal bangkit dan kembali ke jalur kemenangan di derby London saat menjamu The Blues Chelsea. Selamat malam pemirsa, Polri membongkar pusat latihan jaringan teroris Jemaah Islamiyah di Semarang, Jawa Tengah. Dari lokasi tersebut, anggota Jemaah Islamiyah dilatih bela diri dengan senjata hingga merakit bom. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam iNews Malam bersama saya, Fazilah Khairunisa. 10 rumah warga di kawasan padat penduduk Kampung Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara sore tadi terbakar. Diduga penyebab kebakaran berasal dari kompor di salah satu rumah warga. Udah kebakar semua rumahnya ibu itu ya. 10 rumah warga di kawasan padat penduduk di Jalan Kampung Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara hangus terbakar. Padatnya kawasan dan banyak rumah semi permanen membuat api dengan cepat menjalar. Belum diketahui pasti penyebab peristiwa kebakaran ini, namun menurut warga sumber api berasal dari kompor di salah satu rumah warga. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Dari masyarakat itu bahwa awal terjadi kebakaran itu dari kompor, sekitar 10 dan luas seluruhnya itu 6 kali 10 meter. Karena kita lihat ukuran satu rumah itu hanya 2 kali 4 meter lah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan kini kasusnya ditangani pihak Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus terperosok ke jurang sedalam 50 meter di Kabupaten Lampung Barat. 2 dari 8 penumpang alami luka ringan. Gagal melewati jalan menanjak, sebuah mobil minibus masuk ke jurang di Jalan Pemangku Limau Kunci, Balik Bukit, Lampung Barat. Mobil yang berpenumpang 8 orang dalam perjalanan menuju tempat wisata Limau Kunci Lambar. Namun mobil tak kuat saat melewati tanjakan terjal sehingga hilang kendali dan terperosok ke jurang sedalam 50 meter. Sebelumnya, pengemudi melakukan perjalanan menuju lokasi menggunakan aplikasi peta online. Katanya mundur. Itu katanya pas mau naik ke atas itu ikut Google Maps ya Pak? Iya. Nah, dia udah masuk. Ada berapa orang Pak informasi di dalam mobil itu? Ada 8 orang? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. 2 dari 8 penumpang hanya alami luka ringan dan dirawat di rumah warga sekitar. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pasca longsor yang menimpa rumah dan menelan korban 1 orang warga di kawasan Lebak, Cihideng, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, warga mulai membersihkan puing-puing dan material longsor. Warga bergotong royong membersihkan puing-puing pasca longsor di kawasan Lebak, Cihideng, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Longsor merusak saluran mata air bersih yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga. Sementara kepala dusun akan membentuk panitia galang dana untuk membantu korban yang terdampak longsor. Keduanya kami memperbaiki dulu saluran air minum untuk keluarga dan sarana peribadatan. Dan untuk langkah selanjutnya kami nanti akan melakukan tim untuk membentuk panitia untuk mungkin penggalangan dana lah, mungkinnya penggalangan dana untuk mengantisipasi setelah korban-korban yang sudah mengumpulkan dana untuk pasca korban yang sudah kejadian korban yang sudah terdampak longsor tersebut lah, mungkin itu. Sebelumnya bangunan rumah tertimbun material tanah longsor setelah tebing setinggi 30 meter ambruk pada Kamis malam. Dalam peristiwa ini 3 orang berhasil diselamatkan oleh petugas gabungan, sementara 1 orang meninggal dunia. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.
Polisi masih selidiki kasus pelemparan bom Molotov ke sebuah masjid di wilayah Cengkareng. Pelaku sedang menjalani pemeriksaan kejiwaan oleh psikiater sehingga masih harus ditunggu hasilnya. Kasus pelemparan bom Molotov ke sebuah masjid di wilayah Cengkareng saat ini dalam penanganan pihak Polres Jakarta Barat. Pelaku yang telah ditangkap saat ini tengah menjalani proses pemeriksaan kejiwaan oleh psikiater dari pihak kepolisian. Meskipun orang tua pelaku sudah mendatangi Dewan Masjid tempat kejadian, kasus ini tetap dalam proses hukum. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan pihak penyidik menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan untuk menentukan apakah pelaku sedang mengalami gangguan jiwa atau tidak. Yang bersangkutan sekarang ini kita rujuk untuk diobservasi di psikiater karena memang malamnya sekitar pukul 22 Pak Lurah dan juga anak daripada si pelaku ini mendatangi Dewan Masjid atau masjid tersebut untuk minta maaf, tetapi proses masih tetap kita lanjutkan karena kita akan mengecek kejiwaan daripada si pelaku sendiri, bagaimana hasilnya tentang si pelaku ini nanti kita tunggu karena harus diobservasi dulu. Aksi pelemparan bom Molotov ke Masjid Al-Istiqomah di Jalan Kamal Raya Cengkareng, Jakarta Barat terjadi pada Sabtu malam. Pelaku yang mengendarai sepeda motor tertangkap dan sempat jadi bulan-bulanan warga sebelum diamankan polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polri membongkar pusat latihan jaringan teroris Jemaah Islamiyah di Semarang, Jawa Tengah. Dari lokasi tersebut, anggota Jemaah Islamiyah dilatih bela diri dengan senjata hingga merakit bom. Densus 88 Anti Teror Polri berhasil membongkar pusat latihan jaringan teroris Jemaah Islamiyah di sejumlah lokasi. Salah satunya di Desa Gintungan, Bandungan, Semarang, Jawa Tengah. Di gedung yang mirip villa ini, anggota Jemaah Islamiyah dilatih bela diri dan persenjataan hingga simulasi penyerangan VVIP. Selain itu, Jemaah Islamiyah juga menyiapkan beberapa pelatih untuk membentuk para anggotanya terampil dalam membela diri, menggunakan senjata dan perakitan bom. Salah satu pelatihnya adalah teroris Joko Priyono alias Karso yang telah ditangkap pada tahun 2019 dan dihukum selama 3,8 tahun penjara. Di sini dan tempat-tempat lain ada 12 lokasi di mana dilatih sebanyak 7 angkatan. Lokasi lainnya tersebar di daerah Jawa Tengah. Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan bela diri, pelatihan militer. Dengan pelatihnya adalah pelaku Karso alias Joko Priyono yang telah ditangkap dan diproses saat ini dan merupakan napi. Tujuan daripada pelatihan ini adalah membentuk pasukan sesuai dengan program yang dibuat oleh pimpinan Jemaah Islamiyah. Lokasi pelatihan Jemaah Islamiyah ini telah digunakan oleh Jemaah Islamiyah sejak tahun 2011 hingga 2018. Selama perekrutan dan pelatihan ini sudah banyak anggota Jemaah Islamiyah yang telah dikirim ke Suriah dengan dana yang telah disiapkan jaringan tersebut. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapat informasi adanya sekelompok anak muda yang dilatih untuk meneror orang-orang penting. Mahfud menyatakan ideologi radikalisme menjadi ancaman besar bagi Pancasila. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan ideologi radikalisme menjadi ancaman besar bagi Pancasila. Bentuk ancaman yang nyata adalah dalam bentuk teror. Mahfud mengaku mendapat informasi adanya sekelompok anak muda yang dilatih untuk meneror orang-orang penting. Radikalisme dalam bentuk teror. Hari ini saya melihat tadi polisi menangkap 23 orang teroris dari berbagai tempat yang
kemudian dikumpulkan di Lampung gitu, lalu diangkut ke Jakarta tadi sebanyak 23. Yang itu sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan teror, ngebom, membuat kerusuhan dan sebagainya di berbagai tempat. Bahkan saya mendapat informasi ada sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk menteror VVIP. Saya dapat foto latihannya juga. Sebelumnya, tim Densus 88 Polri menangkap 23 tersangka teroris, diantaranya Z alias AS, yang merupakan DPO bom Bali tahun 2002, yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Al-Jamaah Al-Islamiyah atau JI. Para tersangka teroris ini ditangkap karena berpotensi dapat berkontribusi dalam perencanaan tindak pidana teror. Mereka dibawa ke Makobrimob Kelapa II Mabes Polri Jakarta untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, sumber dana teroris tidak hanya dari kotak-kotak derma yang disebar di minimarket. Polisi menyebut sumber pendanaan juga berasal dari simpatisan yang berbisnis UMKM. Kelompok Jamaah Islamiyah dipastikan masih eksis di tanah air. Puluhan anggota mereka pun telah ditangkap dan dipindahkan ke Jakarta dari Lampung. Dalam membongkar aktivitas jaringan terorisme, polisi juga mengungkap temuan lainnya, yaitu tentang pendanaan kegiatan. Menurut Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, pendanaan aksi Jemaah Islamiyah didapat dari 3 cara. Yang pertama adalah dengan kotak amal. Selain itu, Argo menyebut ada yayasan One Care yang saat ini masih diselidiki. Dan yang ketiga berasal dari penjualan mereka, di mana sejumlah orang yang ditangkap ini bekerja sebagai penjual pisang goreng serta bebek. Pendanaan daripada tersangka ini yang kita tangkap ini berkaitan dengan JI itu ada 3. Jadi yang pertama dari kotak amal, ya, dan kemarin sudah disampaikan kotak amal yang terdaftar, ya, terdaftar resmi yang dipasang di berbagai macam, ya, di berbagai macam tempat atau lokasi yang mudah dilihat oleh orang, ya, yang mudah ada transaksinya orang, sehingga kalau misalnya ada kembalian atau apa bisa dia menyisikan untuk mengisi itu untuk kotak amal itu, ya. Jadi ini resmi kotak amalnya dengan harapan bahwa kotak itu akan terus berlanjut itu di situ. Kemudian juga dari Yayasan One Care ini. Yayasan One Care ini sedang kita cek itu dari mana nih yayasan ini. Dan yang ketiga adalah dari anggota sendiri. Jadi anggota JI yang sudah bekerja, kan banyak yang pekerjaannya berbagai profesi gitu, ya. Nanti tadi saya sampaikan ada yang penjual bebek, nanti ada penjual pisang goreng, penjual apa dan apa itu 5% disisihkan. Sedikitnya ada 13.000 kotak amal yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya adalah Lampung. Di Lampung disinyalir ada 4.000 kotak amal yang menjadi sumber pendanaan kelompok teroris. Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amir menegaskan akan mengevaluasi lembaga amil zakat yang diduga melakukan penyimpangan kewenangan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat di masyarakat. Tetapi tentu kita akan meningkatkan pengawasan dan juga audit kepada lembaga-lembaga itu. Dan bahkan jika ada lembaga amil zakat misalnya yang melanggar aturan atau menyalahgunakan kewenangannya dalam mendistribusikan atau memanfaatkan keuangan sosial dari masyarakat itu, kita tidak segan-segan akan mencabut izinnya. Saat ini seluruh jajaran Polda terus menyelidiki ribuan kotak amal yang beredar di sejumlah lokasi publik yang terindikasi diperuntukannya sebagai penggalangan dana bagi kelompok radikal. Tim Liputan iNews melaporkan. Arus balik di Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau ramai. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.